Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Syafi'i dari Prodi Ahwal Sosial semester 6. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai materi di mata kuliah Hukum Tata Negara. Yang pertama yaitu pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara yaitu bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara suatu lembaga di dalam suatu negara, yaitu di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian hukum tata negara menurut para ahli. Nah, yang pertama ada Scholten. Nah, menurut Scholten, hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Maksud dari perkataan tersebut adalah di dalam negara tersebut atau organisasi negara tersebut sudah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara tersebut, seperti hubungan, hak-hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing. Sedangkan yang kedua, menurut Van der Pot, yaitu hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungan satu dengan yang lain, dan hubungan individu yang lain. Nah, yang ketiga ada menurut Maurice de Verger, yaitu hukum tata negara adalah salah satu cabang hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik dalam suatu lembaga negara. Selanjutnya yang keempat yaitu menurut Apeldoorn, yaitu beliau mengatakan bahwa hukum tata negara merupakan orang-orang yang memegang jabatan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya. Hukum tata negara disilahkan dalam arti sempit, yaitu untuk membedakannya dengan hukum tata negara dalam arti luas yang meliputi hubungan administrasi negara dan hukum tata negara itu sendiri. Sedangkan yang kelima adalah menurut Kusumadi Puyosowojo. Nah, dalam bukunya yang berjudul Pedoman Pelajaran Hukum Tata Indonesia, di situ menyatakan bahwa hukum tata negara ialah hukum yang mengatur tata negara dan bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat-masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan beserta tingkatan-tingkatannya, yang menegaskan bahwa wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan perlengkapan dari masyarakat hukum itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana hukum tata negara di Indonesia. Hukum tata negara di Indonesia terdapat dua hal, yaitu yang pertama bagaimana organisasi di negara Indonesia, dan kedua bagaimana sistem hukum tata negara di Indonesia. Organisasi negara Indonesia berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar menentukan struktur wewenang organisasi negara Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan sebagian dari hukum dasar. Nah, Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertulis. Nah, di samping hukum tertulis juga berlaku hukum tidak tertulis, yaitu dalam praktek penyelenggaraan negara. Kemudian, adapun pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ada 4, yaitu yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi dasar kemanusiaan yang adil dan beradab demi mewujudkan pembangunan dan lain-lain penyelenggaraan negara, serta memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, struktur organisasi negara Indonesia yaitu di lembaga-lembaga tertinggi negara dalam susunan ketatanegaraan Indonesia, yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, kedua Presiden, selanjutnya yaitu DPA, yaitu Dewan Pertimbangan Agung,
keempat ada BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan, dan MA atau Mahkamah Agung. Nah, MPR sendiri yang pertama yaitu merupakan lembaga tertinggi negara yang sudah dirubah menjadi lembaga tinggi negara. Nah, badan kenegaraan tersebut memperoleh kekuasaan atau wewenangnya dari Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut Hukum Tata Negara, yang merupakan sebagian dari Hukum Tata Negara di Indonesia. Bagian lainnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang belum dirubah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.